Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan tafsir surat An-Nisa. Kita sampai di ayat 103. Pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai sholat saat berpergian di ayat 101. Kemudian 102 kita membahas tentang sholatul khauf, sholat dalam kondisi mencemaskan, tata cara sholat khauf. Kemudian kita lanjutkan 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa'idha qadaytumus salata, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu. Setelah kamu selesaikan sholatmu, fadhkurullaha, maka berzikirlah kamu mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada pesan secara khusus dan pesan secara umum. Pesan secara khusus, fa'idza qadaytumus salata, setelah kamu menyelesaikan salat, yaitu berkaitan dengan ayat selanjutnya, yaitu salat pada saat kamu melakukan salat khauf, sambil dalam keadaan yang mencemaskan karena dalam situasi peperangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, kalau kamu sudah menyelesaikan sholat khauf itu, maka jangan lupa fadhkurullah, berzikirlah kamu, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Artinya, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidupmu. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Tapi pesan ini juga secara umum, setiap kamu selesai sholat, kamu selesai melakukan sholat, jangan lupa kamu berdoa, berzikir setelah sholat secara khusus. Atau setiap kamu menyelesaikan sholatmu, jangan lupa kamu jangan ingat Allah sekedar di sholat saja. Kapanpun kamu juga ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum ya, secara khususnya habis sholat kapanpun, dan secara khusus juga setelah sholat itu jangan langsung berdiri. Setelah sholat jangan langsung ngobrol. Jadi ini ada dua umum dan dua khusus. Satu khusus yang pertama, ayat ini berkaitan dengan sholat khauf. Selesai sholat khauf, zikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus yang kedua, bukan cuma sekedar sholat khauf, tapi sholat sehari-hari pun jangan langsung berdiri, zikir. Kemudian umumnya berkaitan dengan zikir sehari-hari, maksudnya jangan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sholat saja. Di selain sholat pun kamu juga harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah, berkaitan dengan habis sholat. Coba kita bayangkan kalau ini berkaitan dengan zikir setelah sholat, maka zikir setelah sholat ini sangat penting sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam kondisi mencemaskan pun, dalam kondisi sholat khauf, kalian selesai menyelesaikan sholat khauf itu jangan lupa zikir dulu, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena zikirnya pada waktu itu dalam kondisi mencemaskan, kalian boleh zikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalian bisa berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring, karena di situasi yang mencemaskan di masa ini. Nah, ini secara khusus juga. Tapi secara umum zikir itu bisa berdiri, bisa duduk, bisa tidur, kapanpun kamu berada, dalam kondisi seperti apapun, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi berdiri, jangan lupa kepada Allah. Dalam kondisi duduk, jangan lupa kepada Allah. Dalam kondisi berbaring, jangan lupa kepada Allah. Ada kondisi selain ini enggak? Manusia itu kalau enggak berdiri, duduk, tidur. Nah, kalau tidak sedang dalam keadaan berdiri, ya dia dalam keadaan duduk, atau dia dalam keadaan tidur. Artinya setiap waktu ingat Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat ini jangan pernah ditinggalkan. Hukumnya sunnah, tapi ini sunnah yang sangat dianjurkan. Sehingga Nabi sampai mengatakan, siapa yang tidak berdoa, tidak berzikir setelah sholat, faqad jafallah, maka dia telah musuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Males, disuruh minta males. Jadi seakan-akan dia ini ya sudah sholatnya pas-pasan, cepet-cepetan, dia terpaksa mengerjakan sholat itu sampai setelah salam suruh baca doa saja berat. Disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala susah. Dia langsung meninggalkan tempat sholatnya. Jadi kapan mintanya kepada Allah? Setelah sholat. Setelah sholat jangan bergeser dari tempat sholatnya. Duduk, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, doa. Zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW jangan ditinggalkan. Setelah itu kita mau tambah doa-doa lain tidak ada masalah, tapi yang diajarkan oleh Nabi jangan ditinggalkan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan zikir. Ada yang riwayatnya kuat, ada yang riwayatnya lemah, tidak ada salahnya, semuanya digunakan, diambil. Zikirnya boleh berjamaah, boleh zikir sendiri. Bagusnya kalau sholatnya berjamaah, zikirnya juga berjamaah. Zikirnya berjamaah menambah semangat, memotivasi kita dalam berzikir. Seperti ini tadi kita berzikir berjamaah, tambah semangat kita, tambah fokus kita. Kalau coba baca sendiri ini di rumah, semangatnya jadi kurang. Nah, tapi dalam kondisi berjamaah, kenapa sih kalau berjamaah itu bisa lebih kuat? Karena boleh jadi salah satu di antara kita ada yang kuat, hatinya mempengaruhi yang satu dengan yang lain. Kalau tidak ada sama sekali berkahnya jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat. Begitu juga habis sholat. Habis sholat itu zikir bersama-sama, terutama yang di rumah. Jangan zikir sendiri-sendiri. Mengapa? Ajarkan supaya menularkan kepada anak-anak kita cara zikir. Zikir berjamaah itu ada manfaatnya, di antaranya berjamaah itu sendiri, doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan min mala'ihi. Dalam hadis disebutkan, siapa yang menyebut namaku dalam suatu kelompok, maka aku akan menyebutnya dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Nah, pasti diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, zikir berjamaah ini memudahkan kita untuk lebih fokus. Yang ketiga, menambah semangat kita dalam berdoa. Yang keempat, bisa mengajarkan kepada yang belum paham caranya berdoa dan berzikir. Nah, Ustaz ada dalilnya enggak? Ada banyak dalil mengenai zikir berjamaah ini. Zikir
zikir berjamaah ini bukan sesuatu yang bid'ah, tapi itu sudah diajarkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hadits yang saya sebut tadi, hadits qudsi itu, faman dzakarani fi mala'in, siapa yang menyebut namaku dalam suatu kelompok. Dalam suatu kelompok berarti dia bersama-sama. Kemudian di dalam hadis Bukhari sahih, disebutkan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kami ini dulu mengetahui sholat berjamaah itu sudah selesai dilakukan di zaman Rasulullah. Sholat lima fardu itu yang berjamaah sudah selesai dilakukan. Kami ketahui kalau kami mau jalan ke masjid. Jadi ketika mau jalan ke masjid ini sudah selesai atau belum sholatnya ini? Kami ketahui dengan riuknya suara zikir berjamaah di masjid Nabi. Kalau sudah ada zikir berjamaah berarti ini sholatnya sudah selesai. Ya. Hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas ini menjelaskan Nabi Muhammad SAW selesai melakukan sholat, membaca doa setelah sholat secara bersama-sama. Kemudian ada yang berpendapat, oh iya memang benar Nabi itu bersama-sama melakukan itu, tapi itu di awal-awal supaya mengajarkan kepada sahabat itu cara berdoa. Lepas dari semua itu kan asumsi orang. Nabi mengajarkan, Nabi bikin berjamaah supaya sahabat itu semua paham. Ketika sahabat sudah paham, Nabi sudah tidak berjamaah lagi. Itu asumsi, itu pendapat orang. Tapi ada pendapat lain juga yang mengatakan Nabi itu setiap habis sholat mengajarkan itu. Nah, kalau Nabi saja mengajarkan kepada sahabatnya zikir berjamaah, apalagi kita ini penting sekali. Sebab kalau kita tidak berjamaah, kapan kita mengajarkan kepada anak-anak kita? Minat kita di dalam agama ini sangat kecil. Minat anak-anak kita di dalam agama juga sangat kecil. Kalau kita tidak berjamaah selesai sholat berdoa, kita mati, anak kita nggak pernah doa, nggak tahu caranya berdoa, nggak tahu caranya berzikir. Nah, mengapa salaf pendahulu kita mematangkan hal ini, kemudian mereka tancapkan fondasinya sampai mereka kemudian merumuskan doa-doa habis sholat. Habis sholat itu doanya urut-urutannya seperti ini, dirumuskan oleh para salaf pendahulu kita supaya kita ini nikmat, tinggal kita punya, kita makan, sudah diracikkan, kita nggak usah nyari-nyari lagi. Nah, para salaf pendahulu kita mengajarkan cara berdoa habis sholat. Pertama baca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh membacanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hikmahnya apa sih? Habis sholat malah istighfar, supaya memohon ampun kepada Allah jika di dalam sholat tadi ada hak-hak sholat itu yang tidak kita penuhi, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita penuhi di dalam sholat. Istighfar kita, karena kita tahu, yakin sholat kita ini belum betul. Pastilah sholat kita ini belum betul. Makanya selesai sholat pertama yang kita ucapkan adalah astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ucapkan itu 3 kali. Kemudian ucapkan doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, inni uhibbuk faqul fi kulli duburi shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mau ditambah lagi di dalam riwayat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna bi rahmatika ya rassalam. Boleh lagi ditambah lagi di dalam riwayat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Nanti mungkin ditulis, bisa dibagi ya, bisa di-share. Kemudian kalau ayah saya mengajarkan kepada saya, dia dapat dari kakeknya, kakeknya dari kakeknya, ditambah lagi
Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ini doa jangan ditinggalkan orang tuanya. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Wahai Allah, berkahi anak keturunan kami. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Kalau tidak diajarkan doa ini, kita pernah mendoakan anak kita. Padahal anaknya sendiri loh ya. Jangankan anaknya, doa buat dirinya sendiri saja kita ini kadang malas. Karena lemahnya iman kita terhadap negeri akhirat. Berdoa sama Allah suruh doa buat dirinya sendiri saja. Kadang-kadang malas berdoa. Tapi kalau sudah ada jadwal yang diberikan salah, mau tidak mau kita akan membiasakan. Nah ini doa buat anak. Baca setiap habis sholat dan setiap habis membaca Al-Quran. Baca doa ini. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Ya Allah, berkahi anak keturunan kami. Wa waffiqhum li ta'atika. Dan berikanlah taufik kepada mereka anak keturunan kami untuk taat kepadamu. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa waffiqhum li ta'atika. Kemudian ditutup warzuqna birrahum. Dan berikanlah rezeki kepada kami birrahum, bakti mereka kepada kami. Maksudnya jadikanlah mereka ini anak-anak yang berbakti kepada kami. Di sini ada benda jalannya. Di sini ada doa buat orang tua, ada doa untuk anak dari orang tua, nanti bisa dilihat. Nah, itu ditambah oleh ayah saya dapat dari kakeknya. Tidak ada masalah. Nambah doa itu. Dan nanti ditambah doa sedikit, bid'ah, dolalah, fitnah. Berdoa di neraka. Doa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaku-kaku jadi orang. Yang tidak berdoa itu ya tidak masuk neraka juga. Itu bukan wajib kok. Doa seperti itu. Dia boleh doa pilih-pilih lah. Doa harus yang diajarkan Rasul. Terus kalau saya punya utang, doanya gimana diajarkan Rasul? Ya Allah, saya punya utang sama toko ini. Cari namanya toko itu di hadis, tidak ada. Ya, kita juga boleh berdoa sekehendak hati kita, asal ada adab-adabnya dalam berdoa. Doanya Rasul jangan ditinggalkan, tapi kita juga boleh berdoa menurut keinginan kita. Kemudian setelah itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. 3 kali. Setelah itu baca ayat kursi. Jangan tinggalkan ayat kursi. Dalam riwayat, siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat fardu menembus nyawanya dari api neraka Allah. Gampang, enak. Ustaz, hadisnya doif itu tidak apa-apa dilakukan. Kamu nggak mau ya sudah, saya yakin sama hadis ini. Diajari cara yang gampang, manfaatnya besar. Baca ayat kursi, jangan tinggalkan. Ini orang-orang soleh tidak pernah meninggalkan ayat kursi sehabis sholat. Jangan tinggalkan. Kemudian kalau mau nambah seperti yang diajarkan oleh ayah saya, dapat dari kakeknya dari gurunya, biasanya amalannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada juga yang mengatakan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Setelah baca ayat kursi, kalau mau nambah ini boleh, tidak juga boleh, karena ini tidak ada riwayatnya di dalam hadis. Ini dari orang soleh. Tangannya letakkan di dada sebelah kiri. Tangan ini letakkan di dada sebelah kiri. Baca surat Al-Nashrah dengan niat Allah melapangkan dada kita. Al-Nashrah. Ustaz, kok tangannya pakai di atas sini? Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW itu kalau mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit, sakitnya di mana dipegang oleh Rasulullah. Tafakulan namanya, supaya sugesti. Dipegang sakitnya sama Rasulullah, dibacakan doa. Dipegang sakitnya itu ada manfaatnya, sugesti. Nah,
Nah, sama seperti itu, kita juga seperti itu. Tempatnya hati kan di sebelah kiri ini ya. Letakkan tangan kita. Nggak pakai meletakkan ya, nggak ada masalah, bukan wajib. Nah, letakkan tangan kita, kemudian baca surat Al-Nasrah, kemudian selesai surat Al-Nasrah, baca Rabbis Shrah li Sadri 7 kali. Selesai Al-Nasrah, Fa'idha Faragta Fansab. Apa itu ayatnya? Saya lupa. Fa'idha Faragta Fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian baca Rabbis Shrah li Sadri wa yassir li amri. Rabbis Shrah. Enggak pakai wa yassir li amri. Rabbis Shrah li Sadri. Pakai. Rabbis Shrah li Sadri wa yassir li amri. Kadang-kadang kalau sholat ingat kalau ini ya. Rabbis Shrah li Sadri wa yassir li amri. Rabbis Shrah li Sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku dan permudah urusanku. 7 kali. Kenapa 7 kali ya? Udah itu yang tahu mereka. Nah, sama seperti ahli masak. Kita tanya, kenapa ini kok 2 gram? Kalau enggak 5 gram? Kamu enggak paham, sudah nurut aja. Mereka ini ahli masak doa dan pikirannya. Dia tahu ukurannya, tangannya 7 ini. Tangannya 7. Nah, setelah itu La ilaha illallah, ucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Tidak pakai yang dua ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian angkat tangan. Ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin, terus sholawat. Karena di dalam riwayat doa yang dimulai dengan hamdalah dan sholawat dan ditutup dengan hamdalah dan sholawat, doa yang terjadi di tengah-tengahnya tidak mungkin ditolak. Makanya mulai dulu alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian baca doa yang kita mau. Baca doa yang diajarkan di Al-Qur'an. Pertama, jangan ketinggalan doa buat orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian doa buat keluarga dan anak-anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian baca doa buat pemantapan hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian doa buat orang-orang yang sudah mendahului kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian ditutup doa satu jagat istilahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup lagi. Mau ditambahin Al-Fatihah, enggak apa-apa. Berkatnya Fatihah. Kita minta berkatnya Fatihah. Kalau mau lanjut masih ada. Jadi kalau di dalam riwayat walaupun lemah, Nabi Muhammad selesai membaca doa, kemudian dia mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Riwayatnya lemah tapi tidak ada masalah, kita baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kemudian setelah itu membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Nanti dicatat, nanti kita catat bersama-sama kemudian dibagi. Nah, selesai itu kalau para pendahulu dari Hadramut, guru-guru kita dari Hadramut mengajarkan kita kemudian membacakan doa Fatihah. Kirim Fatihah.
Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a. Al-Fatihah, demi surat Al-Fatihah, demi kedudukan surat Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a. Semoga Allah menerima salat dan doa saya. Ini penutupan. Orang Hadramut itu kalau melakukan segala hal ditutup minta berkahnya Fatihah. Sampai di sana itu dulu tapi ya, kalau sekarang sudah tidak ada. Di sana itu kalau kita ke pasar, kayak pergi ke masjid kita. Jadi kalau habis jual beli, selesai jual beli, selesai, sudah hanya selesai jual belinya. Ayo rotek Fatihah, baca Fatihah. Semoga jual beli kita ini diberkahi semua. Al-Fatihah. Senangnya latih Fatihah. Ada orang mau pergi, bacakan Fatihah. Orang datang dari pergi, bacakan Fatihah. Orang sakit, bacakan Fatihah. Semua bacaan Fatihah itu termasuk doa. Nah, selesai sholat pun mereka juga Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a. Wa Allah yaghfir walidi. Semoga demi berkat surat Al-Fatihah ini Allah mengampuni dosa orang-orang tua kami. Yaghfir walidi. Wa amwatana wa amwatal muslimin ajmain, dan mengampuni dosanya orang-orang Islam. Kita pernah nggak doakan orang Islam? Kalau mengikuti jalan ini kita nanti akan doakan orang Islam. Anaknya sendiri kadang-kadang nggak didoakan. Tapi kalau kita mengikuti tata cara ini, kita nanti akan ikut mendoakan seperti mereka dulu mendoakan. Allah yataqabbalu shalah wa du'a, Allah yaghfir walidina wa amwatana wa amwatal muslimin ajmain. Kemudian Allah yarzuqna husnal khatimah indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Semoga Allah demi surat Al-Fatihah ini mematikan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah dan diampuni dosa-dosa kita nanti setelah mati. Setelah mati aja kita diampuni dosa-dosanya. Bisa enggak? Bisa kalau Allah mau mengampuni dosanya orang yang sudah mati asal matinya tidak mati kafir. Kalau mati kafir tidak ada ampunannya. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ini ringkasnya nih. Karena doanya minta husnul khatimah, kapan ini matinya? Kalau mati langsung. Ditutupnya ba'datul umur, setelah panjang umur. Nah, jadi hidupnya al-sana wa al-fatihah sana. Kan kalau tidak ada ba'datul umur, orang seperti kita ini serem, jangan matinya sekarang nih. Qabul langsung mati sekarang sudah husnul khatimah. Nah, orang seperti kita sama mereka ditambahi karena tahu kita ini masih lekat sama dunia ya. Ba'datul umur, setelah panjang umur. Panjang umur sakit. Panjang umur maksiat. Komplit ini doanya. Ba'datul umur fi ta'atillah wa ridha. Panjang umur dalam keadaan taat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sakit. Enggak mau. Tutup lagi ma'al lutuf wal afiyah. Panjang umurnya dalam ketaatan kepada Allah, dalam ridhonya Allah, disertai kelembutan ketentuan Allah. Yang turun kepada kita ketentuannya yang lembut-lembut, yang gampang-gampang. Wal afiyah, dan selamat. Ada orang panjang umur tidak selamat jalannya, kakinya lepas. Panjang umur tapi hidupnya sempit. Panjang umur marah-marah terus, diganggu orang terus. Nah, kita kalau baca doanya Bani Alawi ya. Bani Alawi ini ulama dari Hadramut yang membawa Islam masuk ke Indonesia ini. Di antaranya Wali Songo ini juga dari kalangan Bani Alawi. Doanya syamil kamil, sempurna, meliputi segala-galanya. Karena dia dapat doanya ini bukan ngarang, dapat doanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita amalkan dalam kehidupan. Terus nanti ma'al-lutuf wal afiyah ditutup wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Kan tadi Fatihahnya buat orang tua kita dan buat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini harus lebih kita perhatikan daripada orang tua kita ya. Wa ila hadratin Nabi, dan Fatihah ini juga aku haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah. Selesai baca surat Al-Fatihah ini, angkat tangan penutupan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Selesai. Nah, ini ajarkan ke anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Habis sholat jangan berdiri, jawab kalau berdiri. Nah, duduk dulu. Jangan cuma kalau nggak makan dimarah.
Sudah makan pagi? Belum. Kamu nanti sakit. Nah, habis sholat tidak doa, marah juga. Sudah baca doa belum tadi habis sholat? Belum. Ini lebih dari makanan perut ini. Baca doa dulu, duduk dulu. Nah, supaya menarik mereka, kasih mereka tanggung jawab. Jadi setiap habis sholat, kamu nanti yang bagian baca ini. Baca Fatihahnya kamu. Nah, atau yang baca doa nanti kamu. Atau yang baca penutup nanti Fatihah kamu. Yang baca Rabbana taqabbal minna kamu. Kasih apa tanggung jawab masing-masing. Nanti dia akan termotivasi. Saya masih ingat, dulu saya masih kecil, begitu habis sholat, mencolok, lari langsung. Nanti sama ayah saya dipanggil. Ini mulai sekarang, kamu anak lagi. Kamu saya kasih tanggung jawab, baca Fatihah yang aku. Baca Fatihah, dituliskan sama ayah saya baca. Jadi begitu selesai saya sholat itu dulu sudah mikir nanti mau baca Fatihah itu asik. Sholatnya nggak mikir dulu ya. Nanti saya nih mau baca Fatihah asik. Tapi jadi sholat berjamaah, jadi kemudian doa bareng-bareng. Dikasih Fatihah yang terakhir karena itu penutupan. Mau tidak mau saya dengarkan dari awal sampai akhir. Fatihahnya dikasih yang akhir. Penutupannya, wah hebat dan penutupannya kamu. Nah, tapi setelah itu nanti akhirnya jadi terbiasa. Nah, kembali kepada pembahasan ayat ini. Ini pentingnya membaca doa. Nah, di dalam ayat ini juga disebutkan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala kondisi. Ini menunjukkan orang dalam keadaan berdiri boleh berzikir. Orang dalam keadaan tidur boleh berzikir. Orang dalam keadaan duduk boleh berzikir, bahkan bukan cuma boleh, dianjurkan berzikir. Makanya kalau ada orang yang tanya, itu maulid kenapa pakai berdiri-berdiri? Bid'ah. Itu berzikir kan boleh sambil dalam keadaan berdiri. Bahwa waktu maulid berzikir atau bukan? Berzikir, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sambil diselingi puji-pujian untuk Rasulullah SAW. Kan ucapannya ya Nabi ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas'an wa bijari ya ilahi judwa balik kullama fasad Allah ya Nabi salam. Salawat itu zikir, doa juga bagian dari zikir. Terus Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah, berdoa. Apa dalilnya doa sambil berdiri? Wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Diperintah sama Allah. Nah, pertama menunjukkan boleh kita berzikir dan berdoa dalam kondisi apapun, bahkan diperintah. Yang kedua, isyarat jangan lalaikan Allah dalam kondisi apapun. Ingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kamu berdiri, pada saat kamu duduk, pada saat kamu tidur. Karena sebagian orang ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala waktu sholat saja. Di luar sholat dia sudah tidak punya Allah lagi. Sebagian yang lain waktu sholat saja tidak ingat, apalagi di luar sholat. Nah, ada yang mengatakan dulu para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar sholatnya mereka itu seperti sholat. Di luar sholatnya seperti sholat, apalagi di dalam sholatnya. Kalau kita kebalikannya, di dalam sholatnya seperti di luar sholat, apalagi di luar sholatnya. Ingat kepada Allah, usahakan minimal setiap sholat berusaha ingat kepada Allah SWT. Kemudian setelah sholat pada saat kita berdoa bersungguh-sungguh. Kemudian usahakan pada waktu pagi kita baca zikir-zikir seperti yang diajarkan oleh salaf pendahulu kita. Ada wirdul latif, ada yasin, ada wirdul sakron, ada wirid nawawi.
di waktu zuhur ada Hizbun Nasr, di waktu asar ada Hizbul Bahar Imam Syadili, baca surat Waqi'ah, habis sholat asar baca surat Waqi'ah. Surat Waqi'ah kalau dibaca di pagi hari itu menyerap rezeki jasmani. Kalau dibaca di habis sholat asar menyerap rezeki rohani. Ini dalilnya mana Ustaz? Ustaz tanya dalil ini yang bicara wali-wali ya, yang bicara wali-wali. Wali itu sudah dalil ya. Ustaz saya tidak membaca, tidak dosa. Kamu tidak baca juga tidak masuk neraka, itu tidak kewajiban. Tapi yang mau baca jangan disalah-salahkan. Baca Waqi'ah kok masuk neraka. Baca Waqi'ah, tapi menyerap rezeki itu dari mana? Lah itu kan prasangka baik. Ya Allah, ini demi surat Waqi'ah ini saya niat nyerap rezeki jasmani. Boleh saja, sah-sah saja. Atau nyerap rezeki rohani, boleh. Habis maghrib jangan tinggalkan rawatib al-haddad. Boleh dibaca habis maghrib, boleh dibaca habis isya. Kalau kebiasaan orang Talim setelah adzan isya sebelum sholat isya. Karena mereka menggunakan antara maghrib dan isya-nya untuk belajar. Nah kalau kita kira-kira ini Ustaz, kalau antara maghrib dan isya saya tidak pernah belajar, ya sudah diisi aja dengan ratib. Diisi dengan ratib supaya antara maghrib dan isya-nya itu tidak kosong melakukan hal sia-sia. Karena antara waktu maghrib dan isya itu waktu mustajab. Bahkan sampai ada yang berpendapat sholat awabin itu keutamaannya luar biasa. Kalau kita nganggur, tidak ada kegiatan apa-apa, lakukan sholat awabin. Habis sholat ba'diyah 2 rakaat maghrib, tambah lagi 2 rakaat, jadi 6 rakaat. Kalau mampu lagi 20 rakaat. Nah, sebagian di Tanjur Ghafilin karya Samarkindi itu disebutkan sholat 20 rakaat habis maghrib itu manjur. Siapa yang melakukan sholat 20 rakaat habis maghrib, rumahnya tidak akan terbakar, usahanya tidak akan bangkrut, anaknya akan dijaga sama Allah. Tapi tidak putus terus menerus ya. Dan wafatnya lebih dekat dengan husnul khotimah. Siapa yang tidak punya kegiatan, kalau ada yang punya kegiatan ya jangan 20 rakaat terbengkalai nanti kegiatannya. Tapi ibu-ibu umpamanya di rumah tidak ada tanggung jawab apa-apa lagi, sholat 20 rakaat. Jadi seperti tarawih setiap hari loh. Kalau tarawih ada isya, ini tarawih habis maghrib ini ya. Niatnya apa Ustaz? Niat sunnah. Niat sholat sunnah. Mau ditambah niatnya taubat semua enggak apa-apa. Sholat sunnah dan taubat rakatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tidak ada masalah. Taubat terus 20 rakaat. Mau dipisah-pisah, rakaat 2 rakaat pertama taubat, 2 rakaat berikutnya hajat, 2 rakaat berikutnya istikharah, 2 rakaat, tidak ada masalah. Atau mau tanpa niat juga tidak ada masalah, mutlak namanya. Usolli sholat sunnah rakaatain lillahi ta'ala. Namanya apa? Pokoknya sholat sunnah. Tidak ada masalah juga. Nah itu bagus sekali. Habis itu baca ratibul haddad, mau ditambah ratibul athos boleh. Setelah isya baca lagi Hizbun Nawawi dan Wirdus Sakrah. Kemudian jangan tinggalkan juga doa-doa yang berkaitan dengan adab-adab. Ada masuk kamar mandi, ada doanya keluar dari kamar mandi. Itu kalau kita jalankan nanti kita termasuk orang yang ingat Allah. Tapi kalau kita lalaikan, kita ini banyak lalainya nanti. Masuk kamar mandi, jangan lupa doa. Keluar dari kamar mandi, mau makan, habis makan, mau tidur, bangun tidur. Bangun tidur ini ada yang lupa ada baca doa tidur. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ustaz, saya tadi pagi lupa ada baca sekarang. Tidak apa-apa. Dikodok, dibaca. Supaya nanti terbiasa. Mau keluar rumah, baca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita selama perjalanan pasti dijaga sama Allah SWT. Masuk ke rumah, baca doa yang diajarkan dan begitu seterusnya. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa idza ma'nantum. Kalau kamu sudah merasa aman,
Ini kaitannya dengan sholat khauf ya. Kalau sudah merasa aman dari ketakutan, kamu sudah kembali ke kotamu, atau musuh-musuh sudah lenyap, sudah tidak ada musuh, fa'aqimus shalah, maka dirikanlah sholat. Maksudnya aqimus shalah, dirikanlah sholat ini secara sempurna seperti dulu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami. Artinya sholatnya sudah tidak seperti sholat khauf lagi. Ini kembali kaitannya dengan sholat khauf. Kalau sudah tidak mencekam situasinya, sholat seperti biasa. Sempurnakan sholat kamu, harus khusyuk, belajar khusyuk, sholatnya tumakninah. Kalau dalam kondisi mencekam, ya pas-pasan sholatnya. Tapi kalau sudah kembali dalam kondisi yang normal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aqimus shalah, maka dirikan sholat kamu ini dengan benar lagi. Perhatikan lagi tumakninahnya, khusyuknya. Waktu ada musuh kemungkinan hilang tumakninahnya. Baru mau rukuk musuhnya gini, bingung. Atau khusyuknya hilang karena suruh siap-siaga. Gimana orang suruh siap-siaga dari musuh sama suruh khusyuk sholat? Susah. Kecuali para nabi dan para wali. Tidak mengganggu semua itu, tapi orang-orang biasa seperti kita susah. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya sudah, tidak ada masalah. Kamu sholat, yang penting kamu sholat. Atau kita dalam kondisi di mobil, mau khusyuk seperti sholat ketika di rumah sendiri, susah. Sudah, yang penting sholat dulu, jangan tinggalkan sholat. Ini ayat ini menjelaskan sholat ini tidak bisa ditinggal. Tidak ada istilah boleh sholat atau tidak, boleh tidak sholat atau tidak ada istilah itu. Yang ada sholatnya boleh berdiri atau duduk. Bentuk sholatnya, formasinya bisa berubah, tapi sholatnya sama sekali tidak ada izin meninggalkan sholat selagi kita masih sadar. Kalau sudah tidak sadar, koma, itu sudah tidak ada hukumnya. Dalam kondisi tidur, ketiduran, tidak ada hukumnya. Kan orang tidur kok, tidak ada salahnya orang tidur. Kecuali kalau dia tidurnya habis adzan, itu baru salah. Habis adzan subuh, tidur hilang sholat subuhnya. Kalau sebelum sholat dia tidur dari malam, dia tidur tahu-tahu bangun jam 8. Ya tidak ada salahnya, orang tidur itu tidak bisa bangun sendiri dia. Ada orang dipasangi alarm 4 juga, dia kalau tidak bisa bangun, tidak bangun ya tidak bangun dia. Karena yang membangunkan orang tidur adalah Allah. Makanya kita setiap habis bangun tidur kan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Kalau tidak dihidupkan lagi sama Allah ya tidak bisa bangun kita. Jadi orang yang ketiduran asal dari sebelum waktu ya, dia tidak ada dosa, tidak dosa. Tapi jangan kemudian dari alasan santai. Setel, menyesal itu harus ada di dalam hati. Ketinggalan sholat itu harus lebih menyesal daripada ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta api, ketinggalan nonton bioskop, ketinggalan makan bersama. Telat saya makanannya sudah habis semua. Nah, ketinggalan sholat itu harus lebih menyesal dari semua itu. Nah, kalau tidurnya setelah adzan, dia berdosa, harus bertobat kepada Allah SWT dan tetap membawa sholat. Fa'idat ma'nantum fa'akhiru sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban. Kitaban itu sesuatu yang sudah ditetapkan untuk orang-orang yang beriman. Berarti maksudnya diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Mauquta itu dari kata waqtun. Waktu. Mauquta itu artinya yang waktunya sudah ditetapkan. Ada yang berpendapat yang waktunya sudah ditetapkan, batas akhirnya, batas waktunya, batas akhir waktunya, maksudnya maupun itu batas akhir waktunya sudah ditetapkan. Batas akhir waktu
subuh sudah ditetapkan. Siapa yang kelewatan batas akhirnya, tidak bisa sholat subuh lagi dia. Sudah lewat sholatnya. Loh, kalau saya tetap mau melaksanakan, ya baguslah. Namanya sholat qadha. Mengqadha. Sholat qadha itu apa? Qadha sholat itu sholat yang dilakukan sudah lewat waktunya. Hukumnya apa? Kalau Imam Syafi'i wajib. Kalau kamu punya utang, sholat wajib bayar. Kecuali perempuan yang haid dan nifas meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholatnya hukumnya wajib. Tidak boleh dia membayar utang sholat haidnya. Karena itu bukan utang. Wanita yang haid dan nifas itu haram malahan sholat. Nah, yang harus diperhatikan adalah turul mani' wa zawalul mani'. Wanita yang haid atau kedapatan nifas atau kedapatan haid pada waktu haidnya datang. Pada waktu haidnya datang. Kalau sudah masuk waktu sholat dan dia belum sholat, sholatnya itu dicatat. Harus diqadha nanti setelah haid. Umpamanya masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah kena kewajiban sholat ya? Dia belum sholat, berjalan baru mau wudu, tiba-tiba datang haid. Padahal dia sudah terkena kewajiban setelah dan zuhur tadi. Itu dicatat sebagai utang sholat. Nanti setelah suci dibayar. Kemudian sama zawalul mani'. Zawalul mani' itu artinya ketika dia suci. Sucinya wanita ini kan tidak bisa serta-merta diketahui. Umpamanya wanita itu mengetahui sucinya di waktu asar. Kalau dia mengetahui, oh saya sudah suci di waktu zuhur, maka dia waktu itu wajib mandi, kemudian sholat zuhur. Kalau dia mengetahui waktu sucinya di waktu sholat yang kedua, asar atau isya, setelah waktu asar dia mengecek ternyata sudah suci, maka dia harus mandi terlebih dahulu, lalu mengqadha sholatnya zuhur dan asar. Zuhurnya tadi harus disolati dulu, sebab boleh jadi waktu zuhur sudah suci. Itu namanya zawalul mani. Ini Imam Syafi'i. Berhati-hati. Nah, mauquta, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya disebutkan di dalam ayat 3. Pagi, siang, malam. Tapi di dalam hadis kita mengetahui Rasulullah menjalankannya menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar. Siang itu zuhur dan asar, malam itu maghrib dan isya. Ustaz, ada orang, tapi di Al-Quran itu ada cuma 3 waktu aja yang disebutkan. Nah, yang menjelaskan Al-Quran siapa? Menjelaskan Al-Quran kan Nabi. Tidak semua fikih itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak semua permasalahan fikih disebutkan di dalam Al-Quran. Ada orang tanya sama saya, Ustaz, yang membatalkan wudhu menyentuh wanita batal wudhu yang bukan mahram itu disebutkan di Al-Quran. Tapi buang angin tidak ada yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dari mana itu Ustaz? Saya bilang Al-Quran itu bukan undang-undang sekolah, semuanya disebutkan. Al-Quran itu disebutkan yang pokok-pokok disebutkan, detailnya yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Rukun sholat, rukun wudhu, syarat-syarat sholat, syarat-syarat wudhu itu yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, waktunya sholat ada 5 waktu, mau muta. Dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari satu ujung, sampai terbitnya matahari, itu waktu subuh. Kemudian setelah tergelincirnya matahari sampai cahaya sama dengan cahaya matahari sama ke arah barat sama dengan benda, bayangannya sama dengan benda. Jadi kalau dulu itu ngitung pakai tombak, tombaknya khusus. Tombaknya harus 12 hasta. 12 hasta ini ya. Ditancapkan. Kalau matahari sudah ke arah barat, berarti bayangannya kan ke timur. Nah, dilihat. Kalau bayangan itu sudah sama dengan tombaknya, panjangnya bayangan sama dengan panjang tombaknya,
Ini berarti apa namanya, keluar waktu zuhur. Nah, waktu zuhur kapan? Ketika bayangan sedikit condong ke arah timur. Keluar zawal, tergelincir dari waktu istiwa. Waktu istiwa itu ketika matahari tepat di atas kepala kita. Berarti bayangannya jadi bundar gitu kan. Kalau sudah condong sedikit ke arah timur bayangannya, itu berarti masuk waktu zuhur. Kalau bayangannya sama dengan bendanya, itu keluar waktu zuhur, masuk waktu asar. Kalau sudah tenggelam matahari, nah itu masuk waktu, keluar waktu asar, masuk waktu maghrib. Waktu maghrib sampai kapan? Khilaf di antara imam. Imam Syafi'i sendiri punya dua pendapat. Pendapat yang pertama, waktu maghrib itu singkat. Waktu maghrib itu adzan maghrib, langsung wudhu, sholat maghrib 3 rakaat, sholat 2 rakaat, selesai. Jadi itu berapa menit? Cepat banget gitu ya. Kira-kira kalau wudhu berapa menit? 5 menit ya. Sholat maghrib 4 menit, 9 menit. Sholat lagi ba'diyah 2 rakaat 2 menit atau 3 menit. Jadi kira-kira 15 menit. Ini pendapatnya Imam Syafi'i ya. Adzan maghrib 15 menit hilang waktu maghrib. Jadi yang sholatnya setelah maghrib lebih dari 15 menit menurut mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang pertama di mazhab Syafi'i, lebih dari 15 menit hilang sholat maghribnya, jadi qadha. Jadid. Kalau jadid. Mazhab jadidnya. Ada, jadi Imam Syafi'i itu ada qaul jadid, qaul qadim. Qadim itu waktu dia masih di Syam. Yang jadid dia setelah pindah di Mesir. Nah, tapi kalau pendapat dia yang lama, waktu maghrib itu sampai tenggelamnya ufuk merah. Ufuk merah di langit itu, kalau sudah lenyap, selesai waktu maghrib, masuk waktu isya. Nah, pendapat yang pertama dan yang kedua, dua-dua bisa digunakan. Kalau di Indonesia ini pakai pendapat yang pertama itu, hilangnya ufuk merah, santai orang Indonesia. Waktu maghrib, adzan masih makan kolak, makan macam-macam. Makanya kalau ditarim itu makan-makan habis buka puasa itu setelah sholat maghrib. Jadi dia begitu adzan langsung kayak makannya sambil setengah jongkok. Makan kurma 3, minum air putih langsung komat. Karena dia menjaga pendapat yang pertama ini. Komat, selesai sholat maghrib, sholat ba'diyah, maghrib, sholat tasbih 4 rakaat. Sholat tasbihnya campur sama sholat zuhur. Itu kalau orang Indonesia ditarik sholat tasbihnya sama sedih maknya. Sholat tasbihnya setiap hari. Kalau bulan puasa, sholat tasbih dulu 4 rakaat selesai, baru setelah itu makan. Buka yang benar-benar. Nah, kalau kita enggak, habis adzan maghrib buka sampai 15 menit lagi agak isya baru kita ayo cepet-cepet sholat isyanya cepet-cepet. Nah, nanti usahakan nanti enak kalau seperti itu waktunya lebih berkah. Kan kita ini banyak kalau habis buka itu baru buka perut masih penuh sudah ada isya. Caranya begitu selesai adzan maghrib, satu keluarga kita rencananya. Jangan dikasih korket, jangan dikasih macam-macam. Kurma 3, air putih. Makan kurma 3, air putih. Umur komat. Sholat maghrib, kan ada sholat tasbihnya lebih cepat gitu ya. Sholat maghrib, selesai doa, sholat ba'diyah, habis itu makan nasi, istirahat. Nah, waktunya berkah. Waktu berkah. Sampai kemudian waktu sholat tarawih. Nah ini, kemudian terakhir waktu sholat isya. Waktu sholat isya itu setelah tenggelamnya ufuk merah sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar, sampai waktu subuh, sampai adzan subuh. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan
di pertemuan yang ada. Masih ada satu lagi ya? Sudah. Kami Saya masih Lebaran Senin depan puasa masih. Rebo. Puasa Rabu. Giliran puasa Rabu. Puasa Rabu. puasanya Rebu. Oh ya, berarti masih ada sekali lagi ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kirain ajan. بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الحلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد للإله في الفتح والتنعيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.